Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan setuju untuk membantu pengemis tua membunuh saudaranya yang bernama Murongde. Karena pengemis tua menyadari bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi. Lin Fan yang mengetahui alasan itu mencoba untuk menawarkan umur tambahan selama 10 tahun kepada pengemis tua itu. Pengemis tua itu pun di sini tidak percaya dengan perkataan Lin Fan itu dan mengatakan bahwa orang yang terkuat sekalipun tidak bisa melakukan itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Setelah mendengar perkataan dari pengemis tua itu, di sini Lin Fan langsung tertawa. Hahaha, apa kau bilang? Orang yang teramat kuat pun tidak bisa melakukan itu? Cih, orang macam apa itu? Tidak berguna sama sekali. Jika aku berkata akan memperpanjang umurmu selama 10 tahun, maka itu akan terjadi. Seperti apa yang aku katakan. Selain itu, kau tidak butuh apapun selain Nine Treasures Snow Lotus itu. Ini mustahil. Meskipun Nine Treasures Snow Lotus itu sangat langka, akan tetapi itu tidak akan memiliki efek umur panjang. Lin Fan yang sudah lelah dengan penjelasan yang cukup panjang dan tidak merubah kepercayaan pengemis tua itu, seketika langsung menarik Nine Treasures Snow Lotus itu dari tangan pengemis tua, sembari berkata, "Jika aku hanya bicara dan menjelaskannya saja, pasti kalian tidak akan percaya. Maka dari itu, akan kubuat kalian percaya." Oh iya, pengemis tua, apakah kau mempunyai tungku penyulingan? Sambil mengambil cincin ruang yang ada di dalam jaketnya, pengemis tua itu menjawab, "Ya, aku punya." Baiklah. Kemudian, di sini Lin Fan tiba-tiba melesat dengan sangat cepat, mencari bahan tambahan untuk membuat pil yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur pengemis tua itu. Dan hanya beberapa detik saja, Lin Fan yang telah pergi tiba-tiba sudah kembali lagi dan sudah membawa beberapa tanaman obat sebagai tambahan untuk membuat pilnya. Pengemis tua yang melihat kecepatan Lin Fan itu sangat terkejut. Kemudian berkata, "Cepat sekali. Apa yang barusan kau lakukan?" Lin Fan pun di sini langsung menjawabnya, Aku hanya mencari tanaman obat sebagai bahan tambahan." Mana tungku penyulingannya? Mengapa belum kau keluarkan?" "Oh iya, baiklah, akan ku keluarkan sekarang." Kemudian, di sini pengemis tua itu langsung mengeluarkan tungku penyulingan miliknya dari dalam cincin ruangnya. Lin Fan yang melihat tungku penyulingan milik pengemis tua itu langsung menghela nafas. "Hadah, tingkatan tungku penyulinganmu itu sangat buruk." Lalu, sambil menunjuk tungku penyulingan itu, Lin Fan melanjutkan perkataannya. "Hai pengemis tua, apakah kau tidak punya tungku penyulingan yang lebih bagus?" Hehehehe. Itu
Tetapi sebelum pengemis tua itu selesai mengatakannya, tiba-tiba di sini Murongsu menyela pembicaraan mereka berdua. "Ini, pakai saja tunggu penyulingan milikku." Setelah mengatakan itu, Murongsu langsung mengeluarkan tunggu penyulingannya dari cincin ruangnya, sembari berkata, "Aku rasa tunggu penyulinganku ini tidak terlalu buruk. Ya, terlihat lumayan bagus." Kemudian, dengan seenak jidatnya, di sini Lin Fan langsung menendang tungku penyulingan milik pengemis tua itu, sembari berkata, "Cih, ini tidak berguna." Tuing! Tungku penyulingan milik pengemis tua itu pun langsung terlempar cukup jauh akibat ditendang oleh Lin Fan. Pengemis tua yang melihat itu langsung berteriak, tunggu penyulinganku!" Tanpa memperdulikan pengemis tua itu, di sini Lin Fan langsung menyuruh mereka berdua untuk sedikit menjauh. Kemudian, setelah mereka berdua sudah sedikit menjauh, di sini Lin Fan langsung bersiap untuk melakukan penyulingan pilnya. Di sini, Lin Fan langsung mengeluarkan api yang cukup spesial untuk memanaskan tungku penyulingan itu. Pengemis tua yang melihat api itu sangat terkejut, lalu berkata, Itu api azur." Tidak, itu api Frost Azur dan api Imperius Violet. Bukankah kedua api itu tidak bisa menyatu? Hah? Tidak bisa menyatu? Itu berarti kultivasimu itu masih kurang. Tetapi ini sungguh mustahil. Ada seorang di dunia ini yang bisa menyatukan kedua jenis api yang berbeda. Sebenarnya, kau itu siapa? Lin Fan yang sedang fokus mengatur nyala api itu sedikit terganggu dengan perkataan yang dikatakan oleh pengemis tua itu. Lalu berkata, "Cukup bicaranya. Itu mengganggu ritmeku." Pengemis tua itu pun di sini langsung menjawabnya, Baik," sembari memperhatikan Lin Fan yang sedang fokus mengontrol nyala api itu. Kemudian, setelah merasa nyala apinya sudah pas, di sini Lin Fan langsung memasukkan bahan-bahan tambahannya ke dalam tungku penyulingan yang berupa tanaman obat-obatan yang sebelumnya Lin Fan dapatkan. Setelah semuanya tercampur dengan sempurna, di sini Lin Fan langsung mengambil salah satu biji lotus itu dan langsung melemparkannya ke dalam tungku penyulingan. Beberapa saat kemudian, biji lotus itu pun tercampur dengan sangat sempurna dengan bahan-bahan yang sebelumnya. Lin Fan yang melihat bahan-bahannya sudah tercampur secara sempurna, Lin Fan pun di sini langsung melakukan sebuah teknik rahasianya. Dan tiba-tiba, duar, ada petir yang cukup besar menyambar tungku penyulingan itu. Tanpa memperdulikan sambaran petir itu, di sini Lin Fan masih fokus dengan teknik rahasianya itu. Di sini, petir yang menyambar tungku penyulingan itu semakin besar dan semakin dahsyat. Sampai-sampai pengemis tua yang posisinya sudah sedikit jauh dari Lin Fan langsung berusaha untuk mencoba mempertahankan diri dari efek gelombang petir itu. Lalu, beberapa waktu kemudian, Lin Fan pun telah berhasil menyuling sebuah pil, yang mana pil itu langsung melayang di udara dengan diselimuti energi Qi yang sangat padat mengelilingi pil itu. Pengemis tua dan Murongsu yang melihat pil itu sungguh sangat kagum. Sampai-sampai matanya tidak berkedip sama sekali. Kemudian, di sini pengemis tua itu langsung berkata, Luar biasa, itu sungguh menakjubkan." Murongsu pun di sini juga ikut berkata, "Yah, itu sungguh sangat menakjubkan."
tidak ada satupun dari anggota keluarga Murong yang memiliki kemampuan seperti itu. Tanpa memperdulikan kekaguman mereka berdua, di sini Lin Fan langsung menarik pil itu ke tangannya, sembari bergumam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang mortal di dunia ini dapat menciptakan pil pengumpul ki immortal? Oh iya, aku sekarang sungguh sangat untung, karena aku hanya membuat pil itu dengan 1 biji Nentrisers No Lotus, dan 8 sisanya bisa kupakai untuk menyuling sesuatu yang lain. Selain itu, aku juga dapat menyuling pil untuk penerobosanku. Lalu, setelah selesai dalam gumamannya, di sini Lin Fan berkata kepada pengemis tua, "Dengan pil ini, umurmu dapat diperpanjang selama 10 tahun. Terima ini," sembari melemparkan pil itu ke arah pengemis tua. Pengemis tua itu pun di sini langsung menangkap pil yang dilemparkan oleh Lin Fan kepadanya. Lalu, sambil menatap pil itu dengan kagum, pengemis tua itu berkata, Ini, apakah pil ini benar-benar dapat memperpanjang umurku?" Lin Fan pun di sini langsung menjawabnya, Kau akan tahu setelah memakan pil itu." "Oh iya, perkataanmu itu benar juga. Toh nyawaku sudah tidak lama lagi. Jadi, ini layak untuk dicoba. Meskipun konsekuensinya aku harus mati sekalipun." Setelah bertekad seperti itu, di sini pengemis tua itu langsung memakan pil itu. Dan tiba-tiba, setelah beberapa detik memakan pil itu, seluruh tubuhnya merasa kesakitan, sampai-sampai membuat dirinya tersungkur ke tanah dan langsung mengerang kesakitan. Di sini, Lin Fan sambil memandangi pengemis tua itu yang sedang kesakitan, Lin Fan berkata, "Pil itu bernama pil pengumpul ki immortal. Bisa juga dikenal sebagai pil permulaan. Pil itu dapat membantu memulihkan luka dalam, meridian, dan sekaligus dapat memadatkan dantianmu. Ya, meskipun itu sedikit menyakitkan, harusnya kau bisa menahan rasa sakit itu." Berbeda dengan Murongsu. Di sini, Murongsu yang melihat seniornya sangat kesakitan, merasa sangat khawatir. Lin Fan yang melihat Murongsu khawatir, langsung menenangkannya dengan berkata, "Tenanglah, jangan khawatir. Sebentar lagi, itu juga akan selesai." Ya, benar saja. Setelah Lin Fan mengatakan itu, tak lama kemudian, di sini tiba-tiba pengemis tua itu langsung berteriak dengan sangat keras, sembari mengeluarkan energi ki yang sangat dahsyat dari dalam tubuhnya, yang langsung menjulang tinggi sampai menembus awan. Melihat itu, Lin Fan langsung tersenyum, sembari berkata, "Hehehehe, sepertinya sudah selesai." Lalu, di sini diperlihatkan pengemis tua yang sudah tidak memakai baju lagi, karena bajunya telah hancur akibat luapan energi ki yang sebelumnya ia keluarkan dari tubuhnya. Di sini, pengemis tua terlihat lebih muda, serta lebih bertenaga dari sebelumnya. Lalu, di sini Lin Fan menyuruh pengemis tua itu untuk mencoba melakukan sebuah gerakan. Tanpa basa-basi, pengemis tua itu pun langsung melaksanakan apa yang dikatakan oleh Lin Fan. Iya. Di sini, pengemis tua itu merasakan sangat senang karena tubuhnya terasa lebih ringan saat melakukan gerakan.
Ditambah lagi, seluruh meridiannya benar-benar pulih total. Di sini, Lin Fan juga menjelaskan kepada pengemis tua bahwa bukan hanya meridiannya saja yang pulih secara total. Lautan Dantiannya pun menjadi jauh lebih padat daripada sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan itu dari Lin Fan, pengemis tua itu pun langsung membungkuk, memberi hormat kepada Lin Fan, sembari berkata, "Kebaikan saudara Lin Fan ini tidak akan pernah kulupakan." Hehehehe, itu hanya hal sepele. Berdirilah pengemis tua. Oh iya, apakah tidak masalah jika Nentreasure Snow Lotus ini aku ambil? Ya, tentu saja. Selama saudara Lin Fan mau membantuku untuk membunuh Murongde. Lin Fan pun di sini langsung berterima kasih kepada pengemis tua itu, sembari membantu berdiri pengemis tua itu yang masih membungkuk hormat kepadanya. Murongsu yang melihat semua kejadian yang ada di hadapannya lalu bergumam di dalam hatinya. Mungkin semua perkataannya itu benar, bahwa dia dapat membunuh Murong King. Lalu di sini Shin berpindah, memperlihatkan sebuah gua, yang ternyata gua ini adalah tempat di mana Lin Yantian berteleportasi di saat akan dihabisi oleh Lin Fan. Di sini, sambil gemetar menahan rasa sakit, Lin Yantian berkata, "Sial, ini sangat sial. Tak kusangka Lin Fan itu sangat cerdas. Bahkan kultivasinya itu sangat kuat. Hampir saja aku mati di tangannya. Sekarang aku harus segera mengobati luka-luka di tubuhku ini." Sembari mengeluarkan cincin ruangnya. Lalu dari dalam cincin ruang itu keluar sebuah pil yang berwarna emas. Kemudian tanpa basa-basi, Lin Yantian langsung memakan pil itu. Setelah memakan pil itu, di sini Lin Yantian langsung duduk bersila, bersiap untuk berkultivasi agar dapat menyerap pil itu dengan sempurna. Beberapa saat kemudian, setelah selesai menyerap pil itu, di sini luka-luka Lin Yantian pun sepenuhnya sembuh. Lalu, sambil bangkit berdiri dari duduknya, Lin Yantian berkata, "Masalah Lin Fan ini harus aku laporkan kepada Patriark." Lalu, di sini Shin berpindah, memperlihatkan sebuah ruangan yang terdapat di kediaman keluarga Lin. Di ruangan ini terlihat seorang pak tua yang sedang membaca buku. Akan tetapi, saat sedang asik-asiknya membaca buku, tiba-tiba ada sebuah benda dari belakang pak tua itu yang memancarkan energi ki yang berwarna ungu. Pak tua itu pun di sini langsung mendekati ke arah benda itu dan langsung memberikan sebuah sentuhan dari jarinya. Lalu tiba-tiba setelah pak tua itu memberikan sentuhan jarinya ke benda itu, muncul sebuah layar yang memperlihatkan Lin Yantian. Di layar itu, Lin Yantian sedang membungkuk hormat kepada pak tua itu, sembari berkata, "Tetua Agung, murid Lin Yantian ini ingin menyampaikan sebuah berita penting." Pak tua itu pun di sini langsung menjawabnya, "Baiklah, apa yang ingin kau sampaikan?" "Tetua Agung, aku ingin menyampaikan tentang Lin Fan dari kota Shanghai." "Hah? Lin Fan? Pemuda yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari keluarga Lin?" "Ya, itu benar. Rupanya Lin Fan itu jauh lebih kuat
dari perkiraanku, dan kultivasinya sudah mencapai ranah foundation. Pak tua yang mendengar itu sedikit terkejut setelah mendengar bahwa kultivasi Linvan berada di ranah foundation. Untuk memperjelasnya, Pak tua itu mencoba menanyakan kembali kepada Lin Yantian, apakah kau yakin bahwa Linvan itu berada di ranah foundation? Ya, aku sangat yakin. Zhang Qisan dan Zhao Bufan sudah mati di tangannya. Kalau bukan karena kartu trafku, mustahil aku dapat kabur darinya. Kalau memang benar kultivasi Linvan berada di ranah foundation, itu tidak bisa kita remehkan. Untuk sekarang, sebaiknya kau cepat pulang. Kita akan membahas ini lebih lanjut. Baik, ujar Lin Yantian. Kemudian, setelah selesai menghubungi Pak tua itu, di sini Lin Yantian langsung berjalan keluar dari gua, bersiap untuk pulang. Sembari berkata, "Sekarang aku harus cepat pulang dulu. Linvan, kita akan bertemu lagi nanti." Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.